Pak Nyoman, tadi saya berbicara dengan Pak Wardana tentang terkait pendidikan, Pak. Karena itu kalau tidak ada Undiksa, Buleleng ini mati. Jadi Undiksa ini istilahnya ikon daripada pendidikan Buleleng juga ada. Nah, ikon pendidikan Buleleng kan kota pelajar, Pak. Tapi sekarang ini sirna, ditelan bumi karena satu poin ya masyarakat mau agak nanti kita sekolah di luar daerah kita sini. Padahal kita bisa di sini, istilahnya dari potensi daerah ini kita bisa kembangkan, coba kembangkan pendidikan ini. Nah, menurut Pak nantinya Pak mau dibawa kemana pendidikan ini Buleleng ke depan, Pak? Tekad kami bersama Pak Gedis Wardana adalah mewujudkan secara nyata Kota Singaraja ini sebagai kota pendidikan. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, tahap awal yang akan kita lakukan adalah jadi kita akan bekerja sama dengan para ahlinya, profesional untuk menyusun grand design Kota Singaraja ideal sebagai kota pendidikan itu apa sih bentuknya, apa sih yang harus tersedia minimal dan lain sebagainya. Nah, dari grand design inilah kita akan secara bertahap wujudkan Singaraja ini sebagai kota pendidikan. Nah, sudah tentu salah satu output dari kota Singaraja sebagai kota pendidikan adalah diperolehnya kualitas pendidikan yang lebih baik, kan itu outputnya. Kedua, terjadinya gerakan ekonomi rakyat. Kemudian yang ketiga, seperti tadi, bukan warga kita keluar mencari ilmu pengetahuan pendidikan, tapi justru kita berharap orang luar lah yang masuk ke kota Singaraja. Dan ini potensinya besar. Dan kalau pengalaman juga Pak, dulu ya mungkin zaman Pak Wardana sendiri Pak, kadang orang Papua, orang Tim-Tim ke sekolah ke sini. Contohnya Pak, seorang Perancelino, dia orang Tim-Tim Pak, dia sekolah di Undiksa dulu Pak, dulu ikut namanya. Dia sampai tamat sini, sampai cari pekerjaan di sini, dan dia mumpuni di sini. Nah, hal ini kadang-kadang sekarang ini orang-orang luar banyak di luar daerah kita Pak, di Buleleng. Padahal dulu kita bisa Pak. Nah, gimana solusinya ke depan agar masyarakat di luar Buleleng bisa ke sekolah sini lagi Pak? Ya, harus kita bikin ikut pendidikan di Buleleng ini menarik. Kedua, bergengsi. Dan ketiga, meyakinkan bahwa kualitas mereka lebih dari daerah yang lain. Ada gini di kulkas. Itu. Jadi sehingga dengan demikian kita harus tidak sekedar wacana saja. Kita mulai dari menyusun grand design, ya, grand design tentang apa sih kota pendidikan yang ideal itu, gitu loh. Yakul gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, kita nanti berusaha menjadikan sebagai pusat pendidikan yang berkualitas, outputnya berkualitas. Sebelah kanan. Kemudian yang kedua, itu di atas kanan, di atas kanan. Orang akan menjadi gerakan ekonomi rakyat. Jadi sebagai kota pendidikan ini akan bisa menggerakkan ekonomi rakyat di sini. Yang ketiga, seperti tadi, bukan kita warga kita keluar pendidikan, tapi kita menarik dari luar ke Buleleng ini. Ini akan potensi, misalnya saja Gilimanuk ya, Gilimanuk tertarik ke sini, dari Pupuan ke sini, Kecamatan Pupuan ya, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Kintamani, kemudian juga Abang dan Kubu. Sehingga justru akan, kalau ini terjadi, maka ini akan terjadi pengembangan kekuatan kegiatan Buleleng sebagai pusat pengembangan ekonomi ini. Ini bukan 24% lagi, bisa menjadi 40%. Karena semua orang masuk ke sini. Jadi kalau dulu tanpa didesain sudah masuk, sekarang kalau kita desain, saya kira akan bisa lebih masuk lagi. Ini juga sistem sekarang Pak. Jadi masyarakat kadang-kadang dan anak-anak kadang-kadang yang bertujuan dari sekolah favorit Pak. Dengan adanya sistem Pak. Ada sistem zona, ada sistem begini. Kalau prestasi oke lah. Sistem zona ini kadang-kadang orang-orang terdekat tidak dapat. Dan kedua, orang-orang pintar kadang-kadang tidak dapat sekolah yang bagus jadinya Pak, karena tidak sesuai dengan sistem sekarang Pak. Nah, langkah-langkah ke depan ini Pak, ini sistemnya bagus sebenarnya dilakukan Pak, tapi implementasinya di lapangan itu kurang Pak. Kadang-kadang jujur saya lihat di kadang-kadang anak-anak tidak dapat sekolah sampai menangis, karena jujur dia takut swasta mahal Pak, mahal. Nah, gimana ke depan ini Pak, satu bulan Pak, biar ketika tidak bisa menampung dari negeri Pak, swasta itu bisa Pak. Karena dulu ada istilahnya kalau swasta itu disamakan dengan negeri. Itu juga nantinya
apa yang dikatakan Pak Wardani tadi itu Pak, bagus kualitas dan kualitas dari pengajarnya bawa ke sana dulu. Kan sama dulu. Nah, langkah-langkah ke depannya apa Pak nantinya Pak? Pak akan lakukan Pak tentang pendidikan nantinya untuk SMA dan tingkat SMK Pak. Kalau menurut saya kita harus meratakan kualitas. Jadi jangan terpusat pada satu sekolah saja, ada 2 sekolah, bahwa itulah sekolah yang paling berkualitas. Jadi kita harus meratakan kualitas sekolah itu, bila perlu sejajar, hampir sejajar dengan yang lain termasuk swasta. Yang kalau negeri itu saya kira tidak masalah ya. Tinggal memotivasi bagaimana pimpinan sekolahnya untuk berprestasi. Tapi yang masalah kan yang swasta. Yang swasta inilah ketika masyarakat tidak bisa, maka pemerintah harus hadir. Jadi ketika pemerintah merasa mahal masuk di swasta, pemerintah harus hadir di sana. Karena jujur Pak, saya tamatan Wijindra juga Pak, Pak Yasin Wijindra mati banyak yayasan. Ya harus, apa kelemahan dia? Kita harus ketahui kelemahan swasta ini apa. Misalnya guru kurang karena dia tidak mampu bayar misalnya kan. Ya di sini harus disubsidi oleh pemerintah. Contoh saja Pak ya, contoh ini Pak. Iya. Ini ada 5.000 tenaga kontrak Pak. Di Buleleng ini ada 5.000 tenaga kontrak. Tapi kerja mereka tidak jelas. Apa aja? Tapi pemerintah setiap bulan harus bayar mereka. Kalau menurut pendapat saya, ini bisa dilakukan seleksi kepada mereka. Kumpulin seleksi, wawancara, kemudian tes. Nah kemudian dari sana kalau ada yang berpotensi jadi guru, kita berikan pendidikan apa istilah akte 5 ya. Iya. Nah itulah kita berikan kepada sekolah-sekolah di mana mereka dekat berada. Toh juga pemerintah sudah setiap bulan keluarin uang untuk bayar mereka. Jadi saya kira itu salah satu cara untuk mensubsidi, membantu mereka menjadi sekolah yang setara. Nah kemudian yang kedua, kita dorong kualitas mereka. Kalau sudah kualitas mereka mirip dengan negeri, kemudian bayarnya juga tidak Jauh berbeda. jauh atau bisa lebih rendah, ya tanpa disuruh mereka sudah bisa masuk swasta. Jadi oleh karena itu maka kuncinya satu, ketika mereka tidak mampu maka pemerintah harus hadir. Itu. Ini yang kedua Pak. Jadi Bapak berbicara tentang kesehatan. Karena kesehatan itu utama Pak. Jadi gimana orang sehat itu bisa bekerja Pak. Yang sudah sehat tidak bisa bekerja, bisa segala sesuatu yang dilakukan. Sehat itu mahal Pak. Tapi sehat mahal siapa yang dikatakan Pak Wardani, kadang-kadang masyarakat tidak peduli dengan dirinya sendiri. Karena tidak salahkan juga masyarakat. Ngalih makan kayak apalagi untuk nabung kayak betul. Nah kita sebagai nanti leading sektor nantinya, sebagai pemimpin nantinya ke depan ini Pak, harus memperhatikan hal itu Pak. Nah ketika kita mampu memperhatikan tentang kesehatan, ini yang paling utama Pak, karena itu hak dasar daripada masyarakat dan generasi kita, pendidikan dan kesehatan. Nah dengan adanya BPJS ini Pak, jujur akomodir daripada masyarakat, dia tidak paham, tidak tahu karena kurangnya adanya satu sisi promosi, kurangnya ada implementasinya ke masyarakat. Nah, inilah langkah-langkah apa nantinya ketika JKBM BPJS ini tidak ada, langkah apa untuk antisipasi masyarakat yang memang betul-betul tidak punya penghasilan, memang betul-betul ya mendapat kesehatan yang bagus Pak. Nah menurut Pak nantinya Pak sebagai satu leading sektor di Kabupaten Buleleng apa dasar apa nantinya untuk kesehatan masyarakat? Jadi pelayanan kesehatan adalah satu hal yang mutlak ya, yang menjadi wajib. Makanya ada pelayanan kewajiban dasar itu adalah di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ya. Jadi oleh karena demikian maka bagi kami concern kami sangat tinggi terhadap kesehatan ini, pelayanan kesehatan ini. Nah yang pertama kami akan mengkaji secara komprehensif termasuk secara hukum kemungkinan kita akan menerapkan penyempurnaan JKBM menjadi JKBS itu, Jaminan Kesehatan Buleleng Sakti. Yang penerapannya adalah penyempurnaan dari JKBM. Itu satu. Kemudian yang kedua, melengkapi sarana-sarana pelayanan kesehatan. Misalnya di daerah-daerah timur, kalau di kota sudah banyak rumah sakitnya, di barat, di tengah, itu puskesmas-puskesmas itu harus ada rawat inap.
Kemudian yang ketiga, ya melengkapi peralatan dan SDM-nya. SDM misalnya kalau rawat inap di timur ini kan puskesmas itu bisa dilengkapi dengan misalnya seminggu 1-2 kali itu dihadiri oleh dokter ahli kan, dokter ahli pada bidangnya itu. Nah itu harus pemerintah hadir memberikan semacam subsidi biaya itu. Nah kemudian yang keempat, bagi tenaga kesehatan ya, bidan, perawat yang berada pada tugas-tugas jauh gitu ya, kita harus berikan insentif yang lebih dibandingkan dengan yang lain gitu. Sehingga mereka merasa betah tinggal melayani masyarakat. Kemudian semua puskesmas pembantu itu harus dilengkapi dengan tadi ada dokter, ada perawat, ada bidan, sehingga lebih dekat pelayanan itu kepada masyarakat. Nah, itu. Saya kira itu yang menjadi prinsip. Nah, yang lain-lain lagi nanti kita akan kaji ketersediaan dari ambulan ya, ambulan kepada kalau setiap desa mungkin tidak mungkin setiap puskesmas atau mungkin setiap titik tertentu. Karena ini kan bisa dikontak kan. Dikontak ini by telepon dia bisa melayani. Jadi misalnya satu ambulan 3-4 desa, jadi itu akan dikaji sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau terlalu banyak juga nanti mubasir. Nanti bisa alatnya di dalam dibongkar jadi kendaraan pribadi nanti kan begitu. Jadi itu ya. Ada yang lain Pak? Mau disambung Pak? Ya. Ini cukup ya? Cukup ya. Nah ini terakhir Pak. Ini kan tadi dia katakan bahwa tahun politik sekarang Pak. Apa sih istilahnya saran-saran Pak sendiri terhadap Pak Nyoman, kandidat yang lain nantinya biar satu sisi ya, pilkada tunda ini berjalan dengan damai dan riang. Menurut Pak, Iya, tentu dalam memimpin ini harusnya menerapkan kepemimpinan Astabrata itu. Yang kedua, kepemimpinan Pancasila ya. Jangan nilai-nilai Pancasila itu sampai tergeser ya. Itu harus dicamkan dengan baik ya. Sebagai masyarakat, bangsa, dan putra-putra yang terbaik akan tampil di Buleleng ini ya. Itu kita harapkan untuk bisa mengemban amanat Kibarak Penyisakti terutama ya. Bagaimana menciptakan Buleleng yang sejahtera, aman, damai ya. Gemah rimpah loh jinawi, tentrem keteraharji. Ini harapan kita ke depan. Sekali lagi Bapak mengucapkan selamat kepada saudara kami Nyoman Sugawokori dan saudara Gede Suardana yang telah mengabdikan dirinya kepada Buleleng sudah cukup banyak ya, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan nanti juga tingkat nasional ya. Kita harapkan demikian harapan kami sebagai keluarga besar kami, baik sebagai mantan ya wakil bupati dan bupati Buleleng, bahkan juga sebagai dosen ya, istilahnya cendekiawan ya. Tentu ini kita harapkan ke depan, dan juga jangan lupa ya menciptakan Buleleng Sakti, artinya satya ajeng kayun tulus inastuti. Itulah jati dirinya orang-orang Buleleng. Dia harus sakti ya. Sekali lagi, satya ajeng kayun tulus inastuti dalam membangun Buleleng ke depan ini. Jadi selamat dan sukses, dan semuanya adalah bersaudara kita ya. Nah, itu harapan kita. Ini kami sudah berkumpul dengan keluarga besar kami, walaupun diwakili oleh saudara Nyoman Sudane, saudara atau Maman ya, Gede Atawiguna, dan juga ini di sebelah mungkin ada yang mendengarkan juga tadi. Karena itu harapan kita ya. Jadi keseimbangan pembangunan, istilahnya Buleleng Timur, Buleleng Tengah, Buleleng Barat harus seimbang pembangunannya ya. Dan pendekatannya yang dua itu tadi ya, adalah pendekatan kesejahteraan dulu. Nah, bersama-sama dengan pendekatan keamanan. Istilahnya welfare
masjid ya, dan juga security ya, sama-sama ini ya. Jangan menggunakan kekerasan ya, gunakanlah satyagraha itu ya, kepemimpinan yang benar-benar menerapkan kualitas, kemampuan, kapabilitas dan akseptabel pada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Buleleng ngerti ini ya. Ini kebetulan ini off the record tidak masuk. Yang duduk di sini dulu Cok Aceh di sini. Kursinya ini. Waktu sebelum tampil. Belum dia jadi wakil gubernur sini juga di sini duduk itu ya. Termasuk dulu Bupati siapa? Chandra, Pak Bagian itu ini semua. Kursi-kursi ini semua udah pernah diduduki. Ini ada satu. Beliau. Pak, berikan restu pada Pak Nyoman dengan Pak Gede. Iya, kami memberikan doa restu selamat ya dan sukses berjuang ya untuk mengabdikan diri ya pada masyarakat Buleleng terutama ya, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu harapan kita ke depan.